Tapi di masa itu adalah masa-masa dimana gue cari orang tua lain aja deh nih, kayaknya nggak enak nih. Sibuk dengan hobinya dia melayani jemaat, berjam-jam bisa ngomong, tapi terhadap anak sendiri ya ngomongnya sekedar aja. Setiap jam 6 sore tuh kayak ada suara maut, suara kematian memanggil, ayo mati, ayo mati, ayo mati gitu. Mau minum baygon, mau lompat dari lantai 16 di Singapura, di gedung Far East Tower, mau potong nadi, mau tabrak kereta, yang terakhir ya mau nabrak bis. Memang Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada tuh Tuhan pulihkan diri saya. Ya udah mau nabrak bis, jarak 4 meter udah kebut, tiba-tiba Tuhan bicara secara audible. Aku pernah sempet kepikiran, jual diri aja nih coba. Aduh. Halo pemirsa, halo Jemaat GMCC, apa kabar? Oke, jumpa lagi dengan saya di podcast GMCC. Oke, hari ini kita akan bahas tentang tema yang cukup seru harusnya ya, yaitu bagaimana sih kehidupan dari sisi seorang anak hamba Tuhan atau seorang pendeta. Nah, hari ini narasumbernya suami saya sendiri. Siapa namanya? Ini dia. Siapa? Dadah. Pastor Paulus Suryajaya. Oke. Nah, teman-teman dan pemirsa, temanya cukup menarik harusnya ya. Dan ya narasumbernya juga dan hostnya juga pasti seru. Yuk kita mau coba interview si Bapak satu ini. Halo Say. Halo Say. Dak tikduk grogi mau diinterview. Itu perutnya kelihatan Say. Duduknya asik ya? Nggak apa-apa udah. Oke, Say. Boleh gak Say? Ceritain Say sedikit, boleh banyak juga masa lalu tentang kehidupan kamu Say waktu masih kecil. Bagaimana sih waktu papi sebelum jadi hamba Tuhan itu ngedidik kamu? Apa yang kamu rasain waktu masa-masa itu? Oke. Pertama, yang saya sering ngomong di depan mimbar bahwa didikan papa itu walaupun pendeta nggak semudah dipikir orang. Orang berpikir kalau anak pendeta semuanya enak, semuanya serba asik, semua serba sempurna. Jadi dari SMP, SMA, khususnya SMA udah kerja sendiri, udah mandiri, apa-apa udah nggak bisa minta uang, tiba-tiba besok uang ada, minta ini, apa yang kita minta tiba-tiba sudah disediakan. Padahal zaman itu papa adalah seorang pengusaha mobil kan. Ya dipikir orang tuh enak jadi anak pengusaha, pokoknya jadi anak payopi. Banyak orang yang enaknya ya, padahal secara didikan orang tua punya didikan Belanda, disiplin, tegas, otoriter, tidak manja-manjaan, tidak ada nangis, semua berusaha. Jadi dari SMA memang udah dipaksa untuk berusaha, bekerja, cari uang untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi kehidupan pokok, makan, sekolah, orang tua tetap biayain. Tapi untuk enak-enakan, misalnya contoh, zaman dulu punya pager kan. Pager ya bayar sendiri, beli sendiri. Punya motor ya cicil sama orang tua. Nggak sanggup motornya disegel, ditahan, kayak gitu. Jadi nggak seindah dengan apa yang orang lain lihat. Nah, waktu pas papi terus jadi hamba Tuhan, ada perubahan nggak? Sama aja ya, karena kan habit kan jadi hamba Tuhan, dan sebelum jadi hamba Tuhan kan itu habit, karakter yang sudah dibentuk dari generasi sebelumnya. Jadi sama aja, dan itu yang membuat diriku adalah shock gitu loh. Kok anak pendeta diperlakukan kayak otoriter, diperlakukannya keras sekali disiplinnya. Tapi di masa itu adalah masa-masa dimana gue cari orang tua lain aja deh nih, kayaknya nggak enak nih, keras sekali gitu loh, nggak ada. Itu papi udah jadi hamba pendeta. Udah nggak pernah bicara, dia lebih sibuk dengan hobinya dia melayani jemaat, berjam-jam bisa ngomong, tapi terhadap anak sendiri ya ngomongnya sekedar aja pokoknya ya, nggak sampai 5 menit lah. Itu yang menjadi sebuah apa ya, mentalnya jatuh gitu, jiwanya jadi kayak kosong gitu. Kok punya orang tua kayak seperti
Sampai pernah berpikir saya bahwa gua nih anak pungut apa enggak ya, kayak gitu. Berpikir nih anak pungut kali ya nggak diajak bicara, dibeda-bedain gitu. Bukan hanya bukan aku aja sih, semua saudara juga diperlakukan seperti itu untuk hidup keras. Ya, tapi bersyukur hari ini bisa mandiri dan bisa mimpin jumlah jemaat dengan begitu karena udah diasah kan di masa mudanya. Tapi dulu waktu pas papi belum jadi pendeta juga sama. Sama. Nggak diajak ngobrol. Iya sama. Jarang ngomong deh. Ngomongnya cuman ya sekedar ngomong beberapa kalimat. Pendiam lah, papa itu pendiam. Sangatlah pendiam gitu. Kalau dulu waktu kecil sekolah diantar gitu nggak? Oh, kalau kecil ya diantar. Dia melakukan tugas sebagai orang tua. Berarti beda juga dong. Dengan ada baik perbedaan. melakukan tugas sebagai orang tua lebih baik dengan baik. Tetapi untuk mengeluarkan uang itu sesuatu yang kalkulatornya tajam deh. Alias kalau di otak anak kecil mah aduh pelit banget nih orang tua gitu, nggak seenak anak-anak lain apa-apa punya gitu. Coba inget-inget lagi, ada nggak masa-masa kecil waktu pas papi masih ada waktu buat nganterin kamu terus ke sekolah, terus ajak main gitu, ada nggak? Oh, kalau kecil mah SD ya, sebelum SD ya dijemput naik Vespa, pulang pergi dijemput naik Vespa itu udah pasti. Lalu zaman itu ada Princeton ya, sekarang Lokasari ya pergi ke situ malam minggu. Hal-hal seperti itu. Nah, sejak papi udah menjadi hamba Tuhan, udah sibuk, dia lebih banyak ngurusin jemaat, semakin komunikasi semakin tidak ada, waktu tidak ada, dan saya udah besar ini nggak bisa nyalain dia bahwa ya dia juga bingung kali ya karena nggak pernah diajarin jadi pendeta bagaimana, parenting bagaimana. Dia lebih memilih pekerjaannya supaya gereja ini bisa berjalan dengan benar, mencari jiwa-jiwa dengan benar. Tidak ada yang salah sih, tapi zaman itu saya kecewa berat gitu. Aku kecewa berat bahwa gila ya punya orang tua kayak begini ya, anak nggak pernah diajak ngomong. Tapi jemaat diajak ngomong bisa berjam-jam, diperhatikan, butuh dana dikirim, diakonia, segala macam. Itu yang menjadi pukulan keras yang luar biasa dalam diri. Dan itu menjadi sebuah apa ya, kayak komitmen bahwa nanti kalau aku nikah sama kamu kan, aku nggak akan lakukan hal itu dan aku nggak akan berhitung dengan apapun yang terjadi buat anak gitu. Jadi sebuah komitmen yang sangat bagus sih. Nah, terus waktu pas beranjak dewasa nih, Say, terus ada nggak sih kepikiran, maksudnya karena ngelihat papi kayak begitu gitu, terus keras sikapnya, strength gitu, terus pikir nggak kepengen jadi pendeta? Oh sangat nggak mau, pertama memang udah nggak kepengen jadi pendeta karena di otak saya bahwa jadi pendeta itu adalah akan menjadi apa ya, kita akan jadi korban jemaat yang konseling, jemaat yang minta tolong, minta didoakan, 24 jam buat jemaat, mesti perhatiin jemaat. Dan buat saya jadi pendeta kayak begitu bisa stres dan mati muda sebelum waktunya. Jadi saya pikir buat pendeta enggak deh. Saya dulu pengen menjadi pengusaha atau pengen jadi dokter. Cuman cara Tuhan ya akhirnya jadi pendeta dengan terpaksa saat itu. Tapi kayaknya pernah jadi sekuler juga kan? Iya, Tidak kan, melakukan, iya. maksudnya Di tidak sekuler, iya. ikut jalurnya papi sebagai Iya. hamba Tuhan sebelumnya kan? Iya. Nah, itu apa yang dilakukan waktu itu di sekuler? Di sekuler ya apa aja, kayak aku kan lebih condong ke marketing kan, penjualan jago marketing jago, jual dasi, jual baju, jual sepatu, jual apa aja dijual pokoknya gimana cara dapat uang gitu loh, bagaimana cara dapat uang. Nah, waktu ngejalanin sekuler, ada perubahan nggak? Maksudnya dalam kehidupan jadi lebih baik, terus tidak jadi negatif thinking ke papi? Tetap bahwa apa yang dikatakan pendeta di mimbar, ikut Tuhan berhasil, ikut Tuhan ada masa depan. Waktu menjalankannya nggak sesuai dengan realita kenyataannya, putus asa, jual dari rumah ke rumah, ketok pintu orang, jualan ini jualan itu, nawarin ini nawarin itu. Bahkan sempet
aku pernah sempet kepikiran jual diri aja nih coba. Aduh. Iya, karena apa? Tapi Karena tidak dilakukan kan, Say? pernah kepikiran. Oh, oke. Karena muka kan cocok nih buat tante-tante nih ya. Jadi coba deh jualan diri gitu. Karena capek gitu, kerja nih setengah mati gitu, lu nggak ada hasil apa-apa. Sampai kadang di jalanan nangis gitu kan. Nggak menghasilkan apa-apa, capek. Tapi mau nggak mau ya untuk sehari-hari, balik lagi kebutuhan pokok orang tua tetap memberikan, tapi kebutuhan untuk kayak misal lebih, pengen punya motor, pengen punya baju bagus, pengen punya ini, pengen punya itu, itu nggak ada. Makanya jadi anak pendeta tapi tersesat di jalan yang benar hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Yes. Lalu Say, gimana bisa kembali akhirnya ke lingkungan gereja? Tetaplah mau nggak mau pasti ada figur papi sebagai hamba Tuhan, melayani orang lain dan jemaat gitu. Apakah tidak atau apakah ada di dalam hatinya kamu terus mau melayani juga, terus rasanya tergerak untuk orang lain gitu? Kalau melayani kan karena udah dari SMA melayani, jadi gereja itu rumah kedua sebagai tempat pelarian di tempat yang benar. Daripada larinya ke diskotik, ke drugs. Jadi gereja itu sebagai tempat pelarian, tapi pelarian yang benar. Jiwa melayani, jiwa menolong itu udah ada. Karena trauma-trauma yang begitu banyak kan. Belum masuk organisasi-organisasi yang juga banyak orang berpikir kalau masuk gereja semuanya malaikat. Ternyata ya ada yang malaikat, ada yang setan juga gitu ya. Jadi ya ada yang serigala juga, berbulu domba segala macam. Jadi gereja itu buat jemaat juga jangan terlalu berharap bahwa semua di dalam orang-orang gereja di dalam gereja adalah orang-orang yang sangat perhatian, enggak juga. Karena mereka punya karakter yang terluka, sakit hati, kecewa dengan masa lalunya yang belum disembuhkan. Jadi untuk hati melayani memang nggak tahu kenapa dari umur 14 tahun aku udah rawat seorang pembantu pria umur 10 tahun aku rawat sampai Pembantu umur 10 tahun? ya, pembantu pria. Aku umur berapa ya? 13 tahun, 14 tahun. 14 tahun itu. Ada di rumah? Ada di rumah sakit. Ya dibiarin gitu. Dan aku yang ngerawat sampai sembuh. Aku kompres, kasih obat, kasih makan, aku temenin. Dan itu ada embok-embok juga. Dan di saat itu 14 tahun aku melihat bahwa hampir semua gereja kok kemana itu pendeta-pendeta yang ngomong kasih, ngomong perhatian, jadi anak Tuhan mesti begini, tapi realita kenyataannya nggak ada. Jadi 14 tahun itu aku udah janji bahwa Tuhan buat aku kaya. Kalau aku kaya, aku akan nolong banyak orang, kasih makan banyak orang, bangun sekolah, bangun panti asuhan, dan hari ini terjadi semua dari umur 14 tahun. Aku cari dana, dapat berkat dari Tuhan, aku memberikan itu sesuatu yang tidak bisa ternilai dalam diriku. Aku bantu orang begitu banyak. Jadi 14 tahun aku emang melayani sampai bahwa pelayanan itu adalah sesuatu yang membuat diriku sukacita, bahagia, nolongin orang kayak gitu sih. Jadi itu menemukan pelarian tapi benar, terus tapi terpuaskan? Sangat terpuaskan nolong orang. Sangat terpuaskan. Jadi sebenarnya hatinya papi sebagai hati hamba Tuhan yang melayani turun gitu ya, tanpa disadari ya. Figur yang positif dari orang tua saya, papa dia adalah tidak memilih jemaat yang kaya baru diurusin, jemaat yang kaya dihormati, enggak. Orang susah pun dia turun ke desa, ke kampung, ke ganggang. Dia telepon jam 2 pagi, dia datang. Itu papi. Hal karakter positif itu, figur itu turun ke saya juga. Berarti pelan-pelan terus akhirnya masuk dalam pelayanan. Ya kan udah pelayanan dari SMA, udah pelayanan. Pelayanan tercatat di bawah naungan Gajah Mada juga? Iya. Oh. Kan main musik awal-awal. Oke. Main drum. Sebagai pemusik di GBI. Zaman itu Betani Kota kan, main musik pertama-tama. Terus happy? Apanya? Oh, melayani. Melayani main happy. musik. Karena ya pelarian. Oke. Di rumah, daripada di rumah kosong, ya udah larinya di gereja. Senin sampai Minggu di gereja gitu. Semua larinya di gereja semua. Menemukan sesuatu. Tapi lama-lama bosen. Karena kehilangan figur seorang ayah, figur sosok, tidak ada mentor. Pelayanan hanya sebuah pelarian, ujungnya pasti siapapun kita
Kalau cuman di gereja tanpa mentor, tanpa komunitas, akhirnya daging kita bosan, jenuh, kosong dan capek. Nah itu, kekosongan itu yang akhirnya mengejar kehidupanku, bahwa nggak ada yang kekal kan. Kita melakukan sesuatu, misalnya contoh hobi mancing terus, ada satu titiknya pasti bosan. Terus kamu pernah cerita deh kayaknya, pernah bukan berusaha, mencoba melakukan bunuh diri, padahal itu udah pelayanan. Udah jadi pendeta, pembantu apa yang PDP. terjadi? Apa yang terjadi waktu itu? Ya jemaat udah mau 800, ya kosong. Pelayanan setiap minggu, udah melakukan hal yang rutinitas, tapi nggak ada mentor, nggak ada orang yang memberikan sebuah semangat, nggak ada orang yang memperhatikan secara jiwa, secara tubuh, secara pikiran, menasehati. Ya kosong aja kayak mayat berjalan, tapi melayani setiap minggu gitu. Jadi punya dua topeng. Hari Minggu jadi seorang sosok topengnya pendeta, hari biasa ya menjadi topeng yang nggak jelas mau ngapain. Hidup ini serba kosong, serba kesepian, serba bingung, tidak ada pegangan. Sedangkan mau bercerita kepada orang tua juga udah sibuk dengan pelayanannya. Jadi ya kosong seperti itu. Jadi waktu itu pencobaan bunuh dirinya apa? Kalau nggak banyak. salah mau minum baygon. Pernah mau minum baygon, say? Pernah mau minum baygon. Terus jadi diminum nggak? Pahit sih kayaknya sih. Kalau kayak kopi sih minum juga deh tuh. Mau minum baygon, mau lompat dari lantai 16 di Singapura, di gedung Far East Tower, mau potong nadi, mau tabrak kereta, yang terakhir ya mau nabrak bis. Itu udah dengan sangat kalut bahwa memang Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada tuh, Tuhan pulihkan diri saya. Jadi ya udah mau tabrak bis, jarak 4 meter udah kebut, tiba-tiba Tuhan bicara secara audible. Paulus, kalau kamu mati hari ini kamu kemana? Langsung aku jawab kan, neraka Tuhan. Kaget dengan pertanyaan seperti itu, lalu jawaban dengan neraka, aku minggir nangis gitu. Kok mau bunuh diri aja susah itu. Hidup aja susah, mau bunuh diri aja juga susah, mau mengakhiri hidup ini susah. Karena Senin sampai Jumat, aku setiap jam 6 sore itu kayak ada suara maut, suara kematian memanggil, ayo mati, ayo mati, ayo mati gitu. Jadi cuman dari rumah keliling dari rumah waktu itu Mangga Besar, keliling sampai Jakarta Selatan, seputaran GBK, puter 2 jam, habisin bensin, pulang dengan rasa takut, nangis, sedih. Besok itu begitu dia aja. 4 tahun ngalamin, 4-5 tahun begitu. Sabtu mempersiapkan diri, Minggu mesti khotbah, mesti melayani. Jadi kayak punya 2 topeng. Ya sampai satu titik, ya makanya saya sering berkata sama jemaat bahwa ayo kita butuh mentor. Mentor yang mengerti kita. Zaman itu nggak ada tuh kata mentor, adanya pendeta. Cari pendeta sana sini, semua cuman berkata, yuk kita doa yuk Paulus yuk. Dan nggak ada hasil. Doa itu bukan nggak ada hasil ya. Doa itu memenuhi kesehatan rohani kita. Tapi orang kalau mau mati, mau bunuh diri, kesepian, bingung, lari, yang harus ditemukan adalah mentor atau teman hamba Tuhan yang mau buka pintu rumahnya. Ayo tidur sini yuk beberapa hari, itu pasti pulih. Nah zaman itu cuman orang didoakan, konseling juga nggak ada. Makanya gereja kita kuat dengan kata pementoran, komsel. Cari mentor yang mau menjadi keluarga, bukan mentor cuman doa-doa. Mentor yang menjadi keluarga buat kita, membuka pintunya. Karena orang depresi yang mau bunuh diri itu rawan-rawan jam 2, jam 3 pagi. Mereka berpikir sendiri, mereka bicara sendiri, mereka berpikir pesimis, mereka pengen mengakhiri di jam-jam yang udah gawat itu. Jadi titik terberat waktu itu hatinya merasa kosong. Kosong, kesepian, nggak ada orang yang bisa diajak ngomong, nggak ada orang yang bisa diajak bercerita. Kenapa kan? Padahal lingkungannya di gereja, say. Apa nggak ada teman-teman yang backup? Lingkungan gereja, ya itu karena hilangnya figur seorang ayah. Jadi vitamin secara mental, jiwa, tubuh itu nggak penuh.
Kalau orang udah nggak penuh, maka dia akan cari ke tempat lain. Nah, aku saat itu cari ke tempat yang lebih mengerikan, ya udah mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Secara semuanya udah penuh, tapi secara jiwanya sakit. Padahal kan banyak yang naksir, Iya. cewek-cewek Oh, tuh iya, dikejar-kejar. banyak. Kenapa masih kerasa sepi sih, Say? Tetap itu cuman gara-gara bahwa kehilangan figur papi. Jadi walaupun punya ini, punya itu, banyak fans, banyak jemaat, banyak yang muji, itu ya kayak apa ya, vitamin. Contoh kita butuh vitamin C nih ya, saya. Kita minum vitamin A terus, ya nggak kena target aja. Vitamin C-nya nggak dapet. Iya. Kita kejar vitamin A terus. Tidak sesuai dengan yang Tidak dicari. sesuai. Nah, aku nggak sesuai, nggak dapet orang yang mengerti tentang keadaanku. Yang ada, oke, ampuni orang tuamu, lupakan, itu udah dilakukan. Cuman ya nggak kena. Pokoknya pendeta-pendeta zaman itu ya nggak ngerti gitu. Mungkin mereka juga nggak ngalamin. Mereka cuman ya doa yuk. Ya nggak kena vitaminnya. Jadi nggak kena target sasarannya, sehingga karena udah cari pendeta begitu banyak dan hasilnya sama, semua cuman didoakan, tidak ada yang membuka pintu rumah, ya bunuh diri aja udah. Lalu gimana? Bisa survive, terus akhirnya bisa sampai, tadi kan bilangnya akhirnya Tuhan bicara sendiri. Tapi kan seperjalanan itu pasti masih ada Oh iya, hal-hal masih dan ada godaan luka, lagi. pelan-pelan pasti. Nah, perjuangannya gimana? Zaman itu juga berusaha untuk bangkit itu dengan meraba-raba gitu. Nggak tahu apa. Parselnya nggak parcelnya. Pasalnya nggak ketemu gitu loh. Coba ini salah. Tapi untuk perasaan untuk mati bunuh dirinya sudah mulai berkurang. Tapi kejenuhan, kekosongannya masih ada. Berkurang. Berarti masih ada juga ya. Apakah saat Karena itu Tuhan jama secara roh dan jiwanya Tuhan pegang gitu. Tetapi nggak total semuanya. Masih kesepian, masih cari teman, masih cari ini. Ya pulihnya ya menikah kan. Waktu menikah. ada ketemu nggak mentor sebelum menikah? Nggak ada. Ya mentor secara rohani aja. Cuma mentor secara untuk cerita panjang, lebar, nggak ada saya. Jadi pulihnya pas begitu menikah. Ketemu kamu kan, cie. Itu kan ketemu kamu juga lagi depresi. Salah nih ternyata nih. Iya. Serius? Lagi depresi, iya. Aku juga mau tanya, kok bisa sih nyari nomor handphone aku terus telepon aku? Iya, saat itu lagi depresi. Lagi depresi, cari semua wanita dari abjad A. Ya, contoh Aling. Nama apa sih, Anita. Pokoknya A, B. Pokoknya semua abjad wanita yang dari A, B, C, D, F, semuanya sibuk. Saat itu semua sibuk. Cuman kamu yang bisa ngangkat telepon dan berkata, oke, bisa ketemu. Padahal jam berapa tuh ya? Jam 7. Jam 7 malam. Kita ketemu jam 9 malam gitu. Ya udah nggak tahu mesti cari siapa. Pokoknya saat itu cuman butuh orang untuk cerita, untuk didampingi supaya tenang. Ya kayak begitu rasanya. Padahal waktu itu kamu ngajakin nonton loh saya saat Iya, itu. Dan aku tahu Bang. kamu nggak suka nonton, nggak bisa nonton. diem. Orang udah depresi ya. Pokoknya yang penting ada orang di sampingku. Itu membuat aku tenang. Supaya aku, karena tiap malam aku takut sebenarnya. Jam 6 itu takut. Pasti otak itu pasti cari sesuatu untuk melakukan hal yang berbahaya, bunuh diri. Jadi saat itu aku taunya aku mesti cari orang. Cuman menemani aku tenang, udah gitu aja. Dan kamu bisa duduk diam, terus kita Iya. nonton berdua. Padahal aku nggak tahu tuh yang ditontonin apa. Pokoknya aku Dan lupa filmnya apa? Nggak tahu. Pokoknya saat itu cuman butuh didampingi. Aku udah nggak fokus nonton. Aku cuman tenang saat didampingin aja. Tapi kan terus pulang nih ya, udah pulang. Udah tenang, kamu pulang, tuh. aku pulang, udah tenang. Kayak ada harapan, kayak ada Oh. tujuan, kayak ada orang yang menemani. Jadi emang fokusnya bahwa ya aku kekurangan sebuah vitamin kasih sayang gitu kan. Sehingga waktu mencari orang siapapun gitu cuman butuh ditemenin.
Makanya banyak anak-anak jualan diri, wanita malam. Mereka hanya butuh ditemenin, bukan seksnya, bukan uangnya. Mereka cuma butuh ditemenin gitu. Gitu. Ya karena ketemunya pria, bayar, ya sekalian ditidurin gitu. Ya jadi udah ditemenin, dibayar, ditidurin, ya udah menjadi sebuah habit buat mereka. Padahal bukan itu yang mereka cari. Pantesan kemarin cuma ngajak aku nonton, makan, habis itu pulang. Itu udah sebuah kayak vitamin dapat seger gitu untuk vitamin itu untuk besokkan harinya menjadi sebuah kekuatan. Tapi besokannya kamu ngajakin keluar lagi. Iya, karena kan vitaminnya cuma buat satu hari vitamin cuma buat sehari. Tapi ingat nggak hari kedua abis Langsung ajak nikah ya? Iya, itu juga masih Ya, depresi kan? Depresi itu. Depresi, kamu aku hipnotis. Kenapa kamu mau waktu itu? Berarti aku juga depresi kali ya? Bukan, mungkin kamu karena ya pikir anggap bercanda kan, kita kan pikir Iya, aku bercanda, pikir bercanda. Ayo nikah beneran. Geger deh Gajah Mada semuanya, satu C geger total. Ya karena aku pikir kamu bercanda. Iya. Karena dulu kan aku tahu kamu, kita udah lama tuh nggak ketemu, terus ketemu lagi. Ya aku tahu kamu ya orangnya kan suka ntar iya ntar enggak. Jadi ya udah kita liatin aja gitu ya. Dianggap bercanda, ternyata beneran. Beneran. Oke, itu cerita yang lain lagi. Nah, jadi sampai hari ini nih, kira-kira yang membuat kamu bisa bertahan dan terus kalau dilihat secara kepemimpinan, terus kamu juga luar biasa dipakai Tuhan, pelayanan misi dan kamu tetap komitmen gitu ya. Apa yang membuat kamu tetap bertahan? Satu yang tetap buat aku bertahan karena ada istri kamu. Satu. Ya, jadi aku menikah bahagia luar biasa. Kedua punya anak. Oke. Itu sangat bahagia. Itu sesuatu I love you, say. I love you. I love you. Lalu, Maaf ya. lalu, ya pernikahan itu membuat aku tuh ya yang tadinya ngemis-ngemis minta ditemenin, akhirnya ada orang yang menemani 24 jam selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu aku udah ya malam-malam mau ngapain keluar lagi, udah ada temen, udah ada pasangan kok, ngapain, udah ada tujuan hidup, ada temen yang menemani, apalagi ada baby, waduh itu bahagianya minta ampun. Sampai kita nikah udah 15 tahun ya, itu bahagianya luar biasa. Dan itu jadi awal pemulihan. Dan bagi teman-teman, bagi jemaat, bagi siapapun yang menyaksikan ini, jangan, kalau saudara depresi, pengen memutuskan hidup, mengakhiri hidup, jangan. Cari orang mentor yang mau menemani kalian. Ya saya membuka dirinya, membuka pintu rumahnya, cuman duduk, mendampingi, itu sebuah kekuatan. Doa itu penting. Kalau cuman didoakan tanpa ditemenin, ya kayak orang dikasih makan, mestinya satu piring cuman dikasih makan satu sendok, dia kan cari lagi makanan di mana-mana. Bahkan kalau sampai nggak ketemu ya dia cari di tempat sampah. Artinya kalian akan mencari orang-orang yang sebenarnya orang-orang benar yang kalian cari, tetapi kalian nggak ketemu, ya kalian cari ke tempat-tempat gelap. Ya kan, dunia kegelapan, ke diskotik, free sex, narkoba, itu cuma sesaat dan ujungnya nanti bosan lagi. Jadi saranku buat pemirsa yang ada, cari orang yang mendampingi kalian. Ya, tentunya yang membuat kalian nyaman, kalian merasa diterima, kalian merasa nggak ditolak, merasa ini kayak keluarga, itu yang menjadi sebuah solusi yang sangat penting. Dan kalau ditanya menyesal gak punya orang tua yang otoriter, yang seperti zaman itu, yang gak punya waktu sama anak, menyesal saat itu. Tetapi waktu Papa almarhum sudah meninggal, ada sebuah kebanggaan bahwa saya mimpin gereja adalah dengan bukan cara instan, tapi dengan perjuangan yang sangat-sangat dilatih, diasah, dipertajam sebagai pemimpin yang bukan karbitan, pemimpin yang kuat, pemimpin yang handal, pemimpin yang memiliki karakter Kristus dan mencintai jiwa-jiwa tanpa syarat apapun. Jadi aku bangga banget sama Papa sekarang, sama Pak Yopi almarhum, bangganya luar biasa. Jadi dia mentor ternyata. Secara kasat mata dan alam sadar dia mentor, dia orang yang menjadikan aku sebagai pemimpin yang saat ini
Sebagai pemimpin dan hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang berhati benar-benar buat Tuhan, semuanya buat Tuhan. Tapi kamu setuju nggak, Say? Kalau aku ngomong bahwa kita kan sebagai orang tua tuh tidak bisa dan tidak paham bagaimana mendidik anak tuh dengan baik. Kalaupun kita merasa bahwa ini adalah udah baik gitu ya, mungkin waktu itu papi atau papa kamu tuh sudah merasa bahwa ini udah yang paling baik buat mendidik anaknya Oh gitu ya, kan? aku nggak hanya secara sekarang jadi hamba Tuhan, punya anak, belajar parenting, belajar konseling, belajar sekolah ini. Aku mengerti bahwa papaku adalah korban dari generasi sebelumnya yang lebih kejam. Korban dia, jadi akhirnya mewariskan warisan kehancuran terus turun menurun. Tapi bersyukur karena papa udah dijamah Tuhan sehingga generasi yang hancur, benar-benar hancur, ada sedikit pemulihan. Ada pemulihan besar dong, bukan sedikit. Enggak, buat orang tua kan, buat papa itu dia mengalami kasih Tuhan sehingga dia waktu mau menerapkan Ke ke anak-anaknya masih ada rem karena Tuhan gitu. Kalau dia nggak kenal Tuhan, mungkin rem itu udah belum. Tapi kamu setuju ya, maksudnya Setuju. kalau Dia adalah korban dari generasi sebelumnya. Oke. Yang Dan kedua, aku sadar banget. Yang kedua, setuju nggak kalau misalkan hamba Tuhan, mereka kan sebagai ayah melayani orang lain dan melayani Tuhan, tentunya pasti untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, tapi anak-anaknya tanpa disadari itu dijaga sama Tuhan. Seperti kamu, waktu kamu pulih kan awalnya waktu pas kamu mau bunuh diri, tiba-tiba Tuhan langsung bicara sama kamu. Apakah kamu setuju bahwa itu salah satu pemeliharaan Tuhan atas papi karena papi melayani? Oh, sangat setuju. Itu perannya, doanya orang tua itu efeknya besar. Ketika aku mau bunuh diri berkali-kali, Tuhan akhirnya jaga dan cut. Yaitu karena doa orang tua yang tanpa orang tua sadari. Yes. Dan aku sadari juga. Jadi peran orang tua sangat penting dalam hidup kita. Apapun orang tua saudara, peran mereka sangat penting. Doa mereka, walaupun doanya nggak mengerti, mereka tetap menjaga diri kita. Nggak ada orang tua yang hancurin hidup anaknya, tapi karena dia korban, dia nggak tahu bagaimana mendidik anak yang sebenarnya lebih baik lagi. Nah, kan papi kan udah meninggal tahun 2019. Kalau hari ini papi ada di depan kamu mau ngomong apa sama papi? Oh, sebelum papi meninggal ya aku kan pernah peluk papi. Aku bilang thank you ya Pi, udah ajarin kepemimpinan, udah ajarin jadi hamba Tuhan. Terima kasih buat semua kepercayaannya sampai hari ini aku bisa mimpin dengan gereja yang termasuk ya salah satu mega church. Aku ucapin terima kasih itu. Kalau sebelum meninggal papi mami begitu saya khotbah, saya pernah mau bunuh diri karena saya kosong, karena peran orang tua nggak ada. Nah, papi mami juga kaget tuh waktu khotbah tuh. Mereka juga akhirnya sadar bahwa mereka sibuk dan mereka nggak mengerti cara mendidik anak yang sebenarnya. Jadi Cara mengasihi. Memiliki waktu. Jadi saya nggak bisa menyalahkan mereka 100%, dan saya sangat bangga dengan kehadiran, dengan cara papi yang mendidik saya sampai hari ini. Kalau gitu kira-kira nih ada tips nggak buat yang dengerin nih, baik itu sebagai anak-anak hamba Tuhan atau sebagai orang-orang yang memang mengalami kesepian di dalam Tuhan? Iya, aku ngerti. Boleh. Jadi siapapun yang menonton acara ini dan saudara memiliki Orang tua. perasaan mau bunuh diri, cari mentor. Cari orang yang bisa membuka dirinya, membuka pintu rumahnya, dan saudara bisa bersama-sama dengan beliau, cerita apa adanya, merasakan kenyamanan, merasakan kedamaian, didengarkan, diperhatikan. Cari mentor di gereja saudara. Tentunya mentor yang sudah berkeluarga atau mentor yang mau mendengarkan. Bahkan saudara yang mau bunuh diri pun juga cari mentor. Atau jangan akhiri hidup kalian dengan cara apapun, karena Tuhan masih berserta kita. Atau yang terakhir ya, kita bersedia melayani Bapak Ibu semua, anak-anak remaja, anak-anak muda, bisa hubungi gereja kami. Akan ada tim-tim yang akan mendukung kalian. Dan siapapun yang masih terikat, yang LGBT, yang free sex, yang narkoba, yang hancur hidupnya,
Tuhan tidak pernah fokus dengan masalah kegelapan yang kalian sedang jalani. Saudara lagi terikat, Tuhan gak fokus. Dia punya fokus menaikkan derajat kalian supaya sembuh seperti saya. Kalian akan dipakai Tuhan lebih dahsyat dari saya. Kalian akan dipakai lebih luar biasa tanpa kalian sadari. Amin. Karena pernah ada doa-doa dari orang tua kita yang mungkin ada perjanjian yang kalian tidak pernah dengar. Bahkan para pendeta pun yang kesepian, ayo cari mentor, cari komunitas yang sehat. Biar podcast ini memberkati. Saya berharap kalau saudara diberkati, saudara bisa share podcast ini, subscribe. Oh iya, subscribe ya podcast ini dan bagikan ke teman-teman supaya acara ini memberkati. Satu lagi tipsnya dong. Satu lagi sebentar. Anak-anak hamba Tuhan. Oh ya, buat anak-anak hamba Tuhan. Jangan salahkan papamu karena papamu tidak mengerti bagaimana mendidik anak. Papamu mungkin tidak mengerti. Ya, mungkin tidak mengerti dan mungkin sangat tidak mengerti. Satu sisi dia mesti bagaimana menjalankan sebuah gereja, bagaimana menolong orang, melayani jemaatnya. Tapi satu sisi dituntut di keluarga, mereka nggak ngerti gitu. Jadi pahami, sadari adalah papamu, orang tuamu adalah korban dari generasi sebelumnya yang lebih jahat, lebih kejam dan lebih tidak mengerti. Mungkin ya. Oleh karena itu, semoga podcast GMCC di acara ini memberkati kalian. God bless you. Oke. Itu dia sharing dari Pastor Paulus Suryajaya, suami saya. Dan Pastor Nelly Suryajaya, istri saya. Dan saya berharap bahwa podcast ini akan menjadi berkat khususnya buat bagi Anda anak muda yang mungkin sedang mengalami kesepian, kehilangan figur seorang ayah, dan mungkin ada beberapa anak-anak hamba Tuhan atau anak pendeta yang mungkin merasa kalut dan bingung atau mungkin kosong atau mungkin tidak mendapatkan figur yang cocok atau yang maksimal dari seorang ayah hamba Tuhan. Oleh sebab itu percayalah bahwa Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan memimpin. Karena setiap doa-doa orang tua itu pasti turun kepada anak-anaknya. Dan seorang ayah, baik itu dia bukan hamba Tuhan maupun seorang hamba Tuhan, apalagi pasti mereka berdoa untuk setiap anak-anaknya. Karena yang mereka mungkin kelihatan mendahulukan jemaat, mendahulukan gereja, tapi yakinlah bahwa ada doa yang disebutkan untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat bahwa Pastor Paulus sangat diberkati dan Pastor Paulus merasa punya figur itu sendiri dari seorang ayah, Pastor Yopi Suryajaya almarhum, dan saya percaya Bapak Ibu, teman-teman yang hari ini mungkin sedang kalut pasti punya jalan keluar untuk hidupmu. Saudara yang nggak punya komunitas, saudara mau didoakan atau mau lagi bingung juga gereja yang mana, bisa menghubungi tempat kita atau mengunjungi gereja kita. Semoga kita ketemu di dunia nyata. Oke, itu dia. Dan yuk tonton terus setiap podcast-podcast dari GBG MCC dan jangan pernah lewatkan. See you. God bless you. See you. God bless you. God bless you.